Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Zulfani, NIM 230416111 dari kelas akuntansi 23A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Apa yang dimaksud PPh 21? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh pasal 21. 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. 2. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah. 3. Dana pensiun atau badan lain seperti jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek, PT Taspen atau PTA Sabri. 4. Perusahaan dan bentuk usaha tetap. 5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. 6. Penyelenggara kegiatan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu pegawai tetap, tenaga lepas atau seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi, distributor MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis, penerima pensiun, mantan pegawai termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan, hari tua atau jaminan hari tua, penerima honorarium, penerima upah, tenaga ahli atau pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Selanjutnya, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Objek PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan. Yang kedua, penghasilan yang diterima diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, bonus. Yang ketiga, upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. Yang kelima, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Yang keenam, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus atau limit profit. Pengecualian objek PPh 21 yaitu 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi dwiguna. 2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh final. Yang ketiga, pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. Kelima, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Yang keenam, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
Hak-hak wajib pajak PPh 21 yaitu 1. Minta bukti pemotongan, 2. Pengajuan surat keberatan, 3. Pengajuan surat banding. Hak-hak pemotong pajak PPh 21 yaitu 1. Menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak, 2. Menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang, ketiga mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT. Tarif PPh pasal 21. Tarif pajak penghasilan pasal 21 menurut PP nomor 55 tahun 2022. Yang pertama, 0 sampai 60 juta dikenakan 5%, 60 juta sampai 250 juta dikenakan 15%, 251 juta sampai 500 juta dikenakan 25%, 501 juta sampai 5 miliar dikenakan 30%, di atas 5 miliar dikenakan 35%. Contoh soal PPh pasal 21. Tuan Ciko bekerja di PT Semen dengan gaji per bulan sebesar 7 juta, tunjangan makan 250.000, dan pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja, iuran pensiun 150.000, uang THT sebesar 100.000. Berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayarkan? Jawab, perhitungan PPh pasal 21 yang terutang. Penghasilan gaji sebulan sebesar 7 juta, tunjangan makan sebesar 250.000. Total penghasilan bruto 7.250.000. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 7.250.000 sama dengan 362.500. Iuran pensiun 150, iuran THT 100.000. Jumlah pengurangan 612.000. Hasil neto sebulan 6.637.500. Penghasilan neto setahun 12 kali 6.637.500 sama dengan 79.500. PTKP 28.350, PKP 51.300. PPh pasal 21 selama setahun 15% dibagi 51.300 sama dengan 769.500. PPh pasal 21 selama sebulan 769.500 dibagi 12 bulan sama dengan 64.125 rupiah. Sampailah kita di penghujung video penjelasan PPh pasal 21. Apabila ada salah kata dan penulisan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.